Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Abdul Ghafur. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya cost and budgeting. Project Cost Management adalah suatu yang berkaitan dengan biaya sumber daya kegiatan yang dalam kegiatannya dibutuhkan perencanaan sumber daya cost and budgeting proyek. 4 proses Project Cost Management. Plan Cost Management merupakan proses untuk menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi perencanaan, pengelolaan, pengeluaran, dan pengendalian biaya proyek. Estimate Cost merupakan suatu perkiraan pengembangan sumber daya moneter yang diperlukan untuk melengkapi kegiatan proyek. Determine Budget merupakan proses menggabungkan estimasi biaya kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk menetapkan cost baseline, dan Control Cost merupakan suatu proses pengendalian biaya termasuk dalam monitoring kinerja pembiayaan. Plan Cost Management Input, Project Management Plan rencana manajemen proyek berisi informasi yang digunakan untuk mengembangkan biaya rencana pengelolaan. Project Charter Proyek memberikan ringkasan anggaran dari mana proyek rinci biaya dikembangkan. Yang ketiga, Enterprise Environmental Factor ialah faktor lingkungan perusahaan yang mempengaruhi rencana manajemen biaya proses. Dan yang keempat, aset proses organisasi yang memengaruhi proses Plan Cost Management, tetapi tidak terbatas pada prosedur pengendalian keuangan pelaporan. Plan Cost Management Tools and Technique. Yang pertama, penilaian ahli dipandu oleh informasi historis, memberikan wawasan berharga tentang lingkungan dan informasi dari proyek serupa sebelumnya. Yang kedua, teknik analisis ialah mengembangkan rencana manajemen biaya mungkin melibatkan pemilihan opsi strategis. Dan yang ketiga, rapat tim proyek mengadakan pertemuan perencanaan untuk mengembangkan rencana manajemen biaya. Plan Cost Management Output, rencana manajemen biaya adalah komponen dari rencana manajemen proyek dan menjelaskan bagaimana proyek biaya akan direncanakan, terstruktur, dan dikendalikan. Selanjutnya, Estimate Cost Input, terdiri dari Cost Management Plan manajemen biaya mendefinisikan bagaimana biaya proyek akan dikelola. Yang kedua, Human Resource Management Plan manajemen sumber daya manusia menyediakan atribut staf proyek. Dan ketiga, Scope Baseline pernyataan lingkup proyek memberikan deskripsi produk, kriteria penerimaan, hasil utama. Lalu Project Schedule jenis dan kuantitas sumber daya dan jumlah waktu di mana sumber daya tersebut diterapkan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Selanjutnya ada Risk Register atau daftar risiko yang harus ditinjau untuk mempertimbangkan biaya respons risiko. Lalu Organizational Process Asset, aset yang mempengaruhi proses estimasi biaya. Dan yang terakhir ada Enterprise Environmental Factor atau faktor lingkungan perusahaan yang mempengaruhi proses estimasi biaya. Untuk Estimate Cost Tool and Technique terdiri dari Expert Judgment, Analogous Estimating, Parametric Estimating, Bottom-up Estimating, dan 3-point Estimating. Dan selanjutnya ada Reserve Analysis, Cost of Quality, Project Management Software, Vendor Bid Analysis metode dan anggota tim berguna untuk terlibat dalam meningkatkan akurasi perkiraan dan komitmen. Untuk Estimated Cost Output-nya terdiri dari Activity Cost Estimate, Basis of Estimate, dan Project Document Update. Selanjutnya ada Determine Budget Input yang terdiri dari Cost Management Plan, Scope Baseline dan Organizational Process Asset. Untuk Determine Budget Tool and Technique terdiri dari Cost Aggregation, Reserve Analysis, Expert Judgment, Historical Relationship, dan Funding Limit Reconciliation. Dan kemudian outputnya terdiri dari Cost Baseline, Project Funding Requirement, dan Project Document Update. Untuk selanjutnya ada Control Cost Input yang terdiri dari Project Management Plan, Work Performance Data, dan Organizational Process Asset. Sedangkan Control Cost Tool and Technique menggunakan Earned Value Management, Plan Value, Earned Value, Actual Cost, Schedule Variance. Kemudian ada Cost Variance, The Enterprise Environmental Factor, Cost Performance Index, dan Forecasting. Untuk Control Cost Output-nya terdiri dari Work Performance Information, Cost Forecast, Project Management Plan Update, Project Document Update, Organizational Process Asset Update, dan Change Request. Jadi kesimpulannya adalah, keberhasilan suatu proyek sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang serta kerjasama dan manajemen yang baik dari semua pihak. Pengawasan yang intensif selama pelaksanaan proyek sangat diperlukan dalam upaya menghindari penyimpangan anggaran. Pihak perencana proyek harus mempertimbangkan dan memperhitungkan segala kemungkinan dan resiko yang bisa terjadi, sehingga tidak mengakibatkan kerugian dan kegagalan dalam pelaksanaan. Dan pengawas lapangan hendaknya selalu berada di lokasi proyek untuk mengontrol semua hasil pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sekian dari saya Abdul Ghafur. Bila ada salah dalam materi yang disampaikan mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.